terdapat 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama tentunya ada pengertian dari komunikasi, yang kedua unsur-unsur dari komunikasi bisnis, yang ketiga bentuk-bentuk dari komunikasi bisnis, yang keempat ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari komunikasi bisnis, dan yang terakhir adalah hambatan dari komunikasi bisnis. Poin yang pertama yaitu pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, atau pesan antara dua pihak atau lebih. Dalam konteks bisnis, komunikasi sangat penting untuk memfasilitasi kerjasama, membangun hubungan, dan mencapai tujuan suatu organisasi. Komunikasi yang efektif dapat membantu meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahpahaman, dan juga meningkatkan kepuasan. Yang kedua yaitu unsur-unsur dari komunikasi bisnis. Unsur-unsur komunikasi meliputi 1. Pengirim atau sender. Pengirim atau sender adalah orang yang mengirimkan pesan. Pengirim juga harus memiliki tujuan yang jelas dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan akurat dan juga relevan. Yang kedua ada pesan atau message. Pesan atau message adalah informasi atau gagasan yang disampaikan oleh pengirim. Pesan yang disampaikan oleh pengirim harus jelas, singkat, dan juga mudah untuk dipahami. Yang ketiga ada saluran atau channel. Saluran atau channel adalah media yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Saluran dapat berupa lisan, tulisan, maupun elektronik. Yang keempat ada penerima atau receiver. Penerima atau receiver adalah orang yang menerima pesan. Penerima harus memiliki kemampuan untuk memahami pesan dan juga memberikan umpan balik yang efektif. Yang kelima ada umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah respons atau tanggapan dari penerima pesan. Umpan balik dapat membantu pengirim memahami apakah pesan yang diberikan telah diterima dengan benar dan apakah ada kesalahpahaman yang terjadi. Poin yang ketiga adalah bentuk dari komunikasi bisnis. Bentuk-bentuk komunikasi bisnis meliputi 3 hal. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata. Contohnya adalah percakapan yang dilakukan secara langsung antara 2 orang atau lebih melalui telepon atau melalui konferensi video. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, wajah, dan lain-lain. Contohnya adalah ekspresi wajah, postur tubuh, atau kontak mata. Dan yang terakhir adalah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang menggunakan tulisan. Contohnya seseorang mengirimkan email, surat, atau juga laporan. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam berkomunikasi. Faktor-faktor tersebut meliputi 1. Kejelasan pesan. Pesan yang dikirimkan oleh pengirim harus jelas dan mudah untuk dipahami. Pengirim harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan akurat dan juga relevan. Yang kedua adalah saluran yang efektif. Saluran yang digunakan harus sesuai dengan pesan. Pengirim harus memilih saluran yang paling efektif untuk menyampaikan pesan tersebut agar mudah untuk dimengerti oleh penerima pesan. Yang ketiga, penerima yang siap. Penerima harus siap untuk menerima pesan. Pengirim harus memastikan bahwa penerima memiliki kemampuan untuk memahami pesan yang dikirim. Dan yang terakhir ada umpan balik. Umpan balik yang efektif dapat membantu meningkatkan komunikasi. Pengirim harus meminta umpan balik atau respon balik dari penerima untuk memastikan bahwa pesan telah diterima dengan benar. Poin yang kelima atau poin yang terakhir adalah hambatan dalam komunikasi. Hambatan-hambatan komunikasi ini meliputi 1. Bahasa. Perbedaan bahasa dapat menyebabkan kesalahpahaman. Pengirim dan penerima harus memiliki bahasa yang sama untuk memastikan bahwa pesan dapat dipahami dengan benar. Yang kedua, budaya. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara berkomunikasi. Pengirim dan penerima harus memahami perbedaan budaya untuk memastikan bahwa pesan dapat dipahami dengan benar. Yang ketiga, emosi. Emosi dapat mempengaruhi cara berkomunikasi. Pengirim dan penerima harus dapat mengelola emosi untuk memastikan bahwa komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Dan yang terakhir ada gangguan. Gangguan dapat mempengaruhi proses komunikasi. Pengirim dan penerima harus dapat mengatasi gangguan untuk memastikan bahwa komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Dengan memahami dasar-dasar komunikasi bisnis, kita dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif. Ya, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai dasar komunikasi. Kurang dan lebihnya
Sekian dan terima kasih.